Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama channel History Gang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah materi untuk kelas 11 sejarah peminatan, yaitu pemikiran dalam Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kita awali dulu dari mengapa BPUPKI itu dibentuk. Nah, begini ya ceritanya. Pada tahun 1944, Jepang semakin terdesak di front Asia Timur Raya. Kan Jepang itu kan melawan Amerika dan sekutunya nih di Asia Timur Raya. Tapi sejak tahun 1943, 1944, Jepang itu mulai terdesak. Oleh karena itu, pada tanggal 7 September 1944, melalui Perdana Menteri Koiso, Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Nah, untuk merealisasikan janji tersebut, pada tanggal 1 Maret 1945, Kumakichi Harada membentuk sebuah komite persiapan kemerdekaan Indonesia yang diberi nama Jepangnya itu Dokuritsu Junmi Kosakai, atau dalam bahasa Indonesianya itu disebut dengan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau disebut juga BPUPKI. Nah, BPUPKI ini diketuai oleh KRT Rajiman Widodiningrat dan diwakili oleh Ichiban Sae yang berasal dari Jepang. Nah, BPUPKI meskipun didirikan pada tanggal 1 Maret 1945, lembaga ini baru resmi pada tanggal 29 April 1945. Nah, BPUPKI mengadakan sidang pertama yang dimulai pada tanggal 29 Mei dan diakhiri pada tanggal 1 Juni 1945. Yang menjadi pokok bahasan sidang BPUPKI adalah dasar negara. Nah, terdapat 3 pembicara yang akan mengemukakan gagasannya mengenai gagasan negara tersebut. Yang pertama ada Muhammad Yamin, yang kedua ada Mr. Supomo, dan yang ketiga adalah Bung Karno. Nah, kita akan berbicara mengenai pemateri dasar negara pertama, yaitu Muhammad Yamin. Nah, Muhammad Yamin itu tampil sebagai pembicara pertama. Dalam pidatonya, Muhammad Yamin menyodorkan 5 dasar negara Indonesia, yaitu pari kebangsaan, pari kemanusiaan, pari ketuhanan, pari kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. 2 hari berselang, tepatnya pada tanggal 31 Mei 1945, Mr. Supomo berkesempatan untuk mengemukakan gagasannya mengenai dasar negara. Sama ya, 5 seperti Muhammad Yamin, tapi Supomo ini mengemukakan dasar negaranya itu ada persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan sosial. Nah, yang terakhir adalah gagasan daripada Bung Karno. Nah, pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno mengemukakan gagasan mengenai dasar negara. Nah, gagasan mengenai dasar negara yang dikemukakan oleh Bung Karno inilah yang dikenal dengan istilah Pancasila. Ada apa saja sih yang dikemukakan dasar negara yang dikemukakan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945? Yang pertama ada kebangsaan Indonesia. Yang kedua ada internasionalisme dan perikemanusiaan. Yang ketiga ada mufakat atau demokrasi. Yang keempat ada kesejahteraan sosial. Dan yang kelima ada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, gagasan ini yang tadi disinggung bahwa Bung Karno mengemukakan 5 dasar negara ini dengan Pancasila. Nah, pada tanggal 1 Juni 1945 inilah yang nantinya diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila dan dijadikan hari libur nasional sejak tahun 2017. Setelah pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945 berakhir, maka sidang BPUPKI dianggap selesai.
sidang pertamanya ya. Akan tetapi sidang ini masih belum menemukan titik temu mengenai dasar negara yang akan dipakai apabila Indonesia merdeka. Pada tanggal 22 Juni 1945, 9 anggota BPUPKI membentuk sebuah panitia kecil yang bernama Panitia 9. Sesuai dengan namanya, Panitia 9 ini beranggotakan 9 orang, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Mr. Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Kiai Haji Wahid Hashim, Abdul Qahar Muzakir, Abi Kusno Cokro Suryoso, Haji Agus Salim, dan Mr. A.A. Maramis. Nah, hasil rapat Panitia 9 itu melahirkan sebuah rumusan dasar negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Piagam Jakarta. Nah, Piagam Jakarta ini ditetapkan pada tanggal 22 Juni 1945 yang menetapkan rancangan dasar negara, yaitu yang pertama ada ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, gagasan ini kemudian dibawa ke sidang kedua BPUPKI yang dimulai pada tanggal 10 Juli 1945 dan dijadikan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang biasa kalian baca di ketika upacara hari Senin. Nah, ternyata ada keberatan dari kelompok non-Islam, terutama dari perwakilan Indonesia Timur mengenai 7 kata dalam sila pertama, yaitu tadi ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Oleh karena itu, sila pertama kemudian perlu adanya revisi. Untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut, Soekarno dan Hatta mendekati wakil-wakil Islam. Semula wakil-wakil Islam seperti Ki Bagus Hadikusumo, Tengku Muhammad Hasan, dan Mr. Kasman Singodimedjo keberatan dengan penghapusan 7 kata pada sila pertama. Namun akhirnya mereka menerima revisi redaksi sila pertama tersebut dengan gagasan ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga redaksi tersebut akhirnya ditetapkan dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan sila pertama berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, apa sih makna yang terkandung dalam Pancasila dan Piagam Jakarta? Nah, sila pertama Pancasila menjamin kehidupan beragama bangsa Indonesia. Dalam sila pertama, kita juga harus menjunjung tinggi sikap toleransi dan kerukunan beragama. Terus, sila kedua Pancasila mengandung makna pengakuan kesetaraan derajat manusia. Sila ketiga itu mengandung makna persatuan Indonesia dan rasa cinta terhadap tanah air. Sila keempat itu mengandung makna menjamin kehidupan demokrasi dan mengedepankan musyawarah mufakat dalam berbagai kehidupan bermasyarakat. Dan yang terakhir, sila kelima itu mengandung arti sikap solidaritas dan gotong royong bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, cukup sekian materi dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.